Halo, rekan-rekan semua. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Anggono Raras, pada pertemuan marketing strategik sesi ke-15. Dalam pertemuan ini temanya adalah review pertemuan 9 sampai 14 marketing strategik. Jadi rekan-rekan semua, pada kesempatan ini saya akan coba memberikan satu review dari materi-materi yang sudah kita diskusikan mulai pertemuan ke-9 sampai ke-14 dalam rangka mempersiapkan diri untuk ujian akhir semester. Selamat menyaksikan. Corporate Marketing Plan pada dasarnya dapat dibagi menjadi 4 kelompok besar. Yang pertama adalah market analysis, di mana akan dibahas tentang customer need dan customer want, serta kompetitor strategi. Kemudian yang kedua adalah market strategi, di mana di dalam market strategi ini akan membahas tentang market segmentation dan market positioning. Selanjutnya pada bagian yang ketiga akan dibahas tentang market tactic, yaitu akan membahas tentang market distribution, kemudian promotion, serta pricing. Selanjutnya, pada bahasan yang terakhir akan didiskusikan bagian keempat, yaitu target market, akan membahas tentang customer satisfaction atau kepuasan pelanggan, kemudian ada growth, sustainability, dan innovation. Itu adalah bagian yang akan kita diskusikan seperti analisis tren, analisis segmentasi, dan analisis perbandingan. Dalam analisis tren, Anda dapat melihat perubahan penjualan dari waktu ke waktu untuk mengidentifikasi tren penjualan yang mungkin terjadi. Dalam analisis segmentasi, Anda dapat membagi data penjualan menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil untuk melihat pola penjualan yang berbeda-beda. Sedangkan dalam analisis perbandingan, Anda dapat membandingkan data penjualan antara produk, wilayah, atau periode waktu yang berbeda. Setelah melakukan analisis data penjualan, langkah terakhir adalah mengambil tindakan berdasarkan hasil analisis. Misalnya, jika Anda menemukan bahwa penjualan suatu produk meningkat secara signifikan pada periode tertentu, Anda dapat mengambil keputusan untuk meningkatkan produksi atau promosi produk tersebut. Atau jika Anda menemukan bahwa penjualan di suatu wilayah tertentu lebih rendah dibandingkan wilayah lain, Anda dapat mengambil tindakan untuk meningkatkan pemasaran di wilayah tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang meningkatkan layanan pelanggan. Sebagai bisnis, meningkatkan layanan pelanggan adalah kunci untuk membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan dan menciptakan kepuasan yang tinggi. Ketika pelanggan merasa dihargai dan mendapatkan pelayanan yang baik, mereka cenderung menjadi pelanggan setia dan
merekomendasikan bisnis Anda kepada orang lain. Ada beberapa langkah yang dapat Anda ambil untuk meningkatkan pelayanan pelanggan. Yang pertama, dengarkan dengan baik. Dengarkan dengan seksama apa yang diinginkan, dibutuhkan oleh pelanggan Anda. Jangan hanya mendengarkan, tetapi memahami dan mengambil tindakan yang sesuai. Yang kedua, tanggap dan cepat. Tanggapi pertanyaan, keluhan, dan masukan pelanggan dengan cepat dan efisien. Jangan biarkan mereka menunggu terlalu lama atau merasa diabaikan. Berikan pelatihan yang baik kepada karyawan. Pastikan karyawan Anda memiliki pengetahuan yang cukup tentang produk atau layanan yang Anda tawarkan, sehingga mereka dapat memberikan informasi yang akurat dan membantu pelanggan dengan baik. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, Anda dapat meningkatkan layanan pelanggan dan membangun hubungan yang kuat dengan mereka. Ingatlah bahwa pelanggan adalah aset berharga bagi bisnis Anda. Dan memberikan pelayanan yang baik adalah investasi jangka panjang yang akan membantu Anda meraih kesuksesan. Rekan-rekan semua, sekarang saya akan coba menjelaskan tentang bagaimana mendapatkan posisi pasar. Rekan-rekan semua, dari sudut pandang kompetitif, perusahaan dapat memperoleh saham atau pelanggan ya dengan menggunakan 3 inti strategi. Yang pertama, mengambil pelanggan dari pesaing yang sudah melayani pasar yang ada. Yang kedua, menumbuhkan pasar dengan menarik pelanggan baru ke dalam kategori yang kita kembangkan. Yang ketiga, menciptakan pasar baru, yaitu terkenal dengan istilah strategi Laut Biru atau Blue Ocean Strategy. Strategi mengambil pelanggan perusahaan lain dasarnya adalah aktivitas perusahaan yang bertujuan untuk menarik pelanggan dari pesaingnya daripada mencoba menarik pelanggan yang baru ke kategori produk. Sebagai contoh, Apple menargetkan pengguna Windows. Jadi di sini terlihat bahwa bukan membidik pelanggan yang tidak pernah memiliki komputer adalah contoh strategi mengambil pelanggan perusahaan lain. Jadi Apple ini mencari pelanggan dari pelanggan yang menggunakan sistem Windows ya. Jadi kita tahu bahwa Apple itu mempunyai sistem yang berbeda, sistem khusus yang tidak dipakai secara umum. Jadi orang yang menggunakan Apple itu adalah orang yang menggunakan sistem sesuai yang dipunyai oleh Apple ya. Berbeda dengan strategi mengambil pelanggan perusahaan lain yang menargetkan pelanggan yang menggunakan penawaran strategi pertumbuhan pasar
bertujuan untuk menarik pelanggan yang baru mengenal kategori. Misalnya, kampanye periklanan yang mempromosikan konsumsi susu. Membangun seluruh kategori di mana terjadi peralihan antara produk pengganti daripada antara produsen susu yang berbeda. Jadi kalau kita melihat di pasaran, susu itu semuanya bisa dari susu sapi atau susu yang lain. Di sini bisa dikembangkan kategori baru. Contohnya untuk orang tua yang sedikit lemak. Itu. Jadi diolah dia dengan kategori yang baru, sehingga dia memperoleh pelanggan baru dengan kategori yang baru ya. Jadi untuk susu yang bermanfaat bagi orang yang diabetes ya, istilahnya dikurangi kadar gulanya. Kemudian faktor yang dapat mempengaruhi penyebaran penawaran produk baru. Ya. Di sini ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi penyebaran penawaran produk baru. Yang pertama adalah nilai yang melekat dari penawaran. Jadi semakin banyak nilai yang diperoleh oleh pelanggan terhadap penawaran produk yang baru tadi, maka tentunya akan menarik ya, Kemudian faktor keuntungan relatif. Jadi di sini maksudnya adalah keuntungan dari sisi finansial ya, keuangan. Ya, jadi kalau keuntungannya itu akan cepat diperoleh dan jumlahnya tinggi, maka akan menjadi satu penyebaran penawaran yang bagus untuk satu produk. Selanjutnya faktor yang ketiga adalah transparansi. Jadi transparansi itu biasanya menjadi satu pertanyaan banyak oleh baik itu pelanggan maupun karyawan, sehingga pihak produsen perlu melakukan satu transparansi. Tentunya transparansi yang memang diperlukan diketahui oleh publik ya, bukan transparansi telanjang bulat, itu tidak ya. Kemudian adanya kesesuaian. Jadi kesesuaian di sini adalah kesesuaian antara keinginan dan permintaan pelanggan yang dipenuhi oleh pihak produsen. Selanjutnya adanya risiko yang dirasakan. Jadi bagi produsen, kalau satu produk itu banyak terjadi gesekan, maka akan menjadi kesulitan ya dalam penyebaran penawaran yang baru, produk baru tadi. Jadi di sini kita lihat ada yang pertama nilai yang melekat dari penawaran tersebut, yang kedua keuntungan relatif, ketiga transparansi, keempat kesesuaian, dan kelima risiko yang dirasakan di dalam rangka penyebaran penawaran baru. Mengelola pengembangan produk baru. Suatu produk baru, baik itu barang atau jasa, itu ada dua hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, memahami proses pengembangan produk baru. Yang kedua,
mengelola risiko pengembangan produk baru. Jadi kita di sini harus paham bagaimana proses mengembangkan produk baru dan bagaimana mengelola risiko yang mungkin muncul adanya pengembangan produk baru. Baik, saya akan coba menjelaskan tentang bagaimana memahami proses pengembangan produk baru. Pengembangan produk baru itu dapat terjadi adanya pembuatan satu ide, ya, pembuatan satu ide. Kemudian setelah ada ide, ada pengembangan konsep. Jadi ide tadi diwujudkan dalam bentuk konsep atau model, ya, satu model. Selanjutnya dilakukan analisis bisnis daripada konsep yang dibikin tadi. Dari hasil analisa bisnisnya akan muncul pengembangan produk, ya, pengembangan produk. Kalau produknya itu sudah dikembangkan, baru ada pengujian pasar. Jadi itu tahapan yang mungkin terjadi di dalam memahami proses pengembangan produk baru. Selanjutnya, dalam mengelola risiko pengembangan produk baru, perlu diperhatikan adanya risiko pasar dan risiko teknologi. Risiko pasar itu adalah persaingan yang muncul dari produsen lain yang mungkin akan sudah menerbitkan produk-produk yang baru juga. Kemudian yaitu risiko teknologi. Jadi pada saat ini teknologi itu berkembang begitu cepat, ya, begitu cepat. Maka kalau produsen tidak cepat-cepat atau memperhatikan perkembangan teknologi ini akan berisiko ketinggalan, ya, akan berisiko ketinggalan. Jadi memang untuk kemajuan satu perusahaan tidak boleh kita lengah atau terlewat dengan teknologi. Saya akan menjelaskan tentang tahapan pengembangan produk baru. Jadi di dalam satu produk baru menurut teori yang ada itu ada 6 tahap, ya. 6 tahap. Tahap pertama disebutnya adalah generasi ide. Jadi menciptakan satu ide. Ide itu muncul lebih dulu, ya. Muncul lebih dulu. Itu tahap pertama. Jadi di sini di dalam tahap pertama ini akan memasuki disebutnya pintu atau gerbang yang pertama. Disebut ide screening. Jadi ada banyak ide yang muncul di dalam perusahaan. Dasarnya adalah dari berbagai pihak, internal dan eksternal. Tetapi pada gate yang pertama maka akan dilakukan screening. Screening ide, ya. Jadi di dalam screening ide timbul akhirnya terpilih satu ide yang diterima. Selanjutnya pada tahap yang kedua disebutnya adalah konsep development. Jadi ada pengembangan konsep dari ide yang diterima, ya, diterima. Dari konsep-konsep yang ada, maka konsep tadi di screening, ya, di screening. Konsep tadi di screening masuk ke dalam gate konsep screening, yaitu gate yang kedua. Selanjutnya dari konsep screening tadi akan terpilih satu konsep yang terjadi. Konsep yang dipilih tadi akan dibuatkan bisnis analisisnya. Dari bisnis analisis
yang diperoleh, maka dilakukan business review. Jadi itu diperhitungkan atau dievaluasi masuk di dalam gate yang ketiga, yaitu business review. Apabila dari hasil business review itu dinyatakan valid ya, layak untuk dikembangkan, dipakai, maka masuk ke tahap yang keempat, yaitu product development. Jadi dikembangkan dalam bentuk produksi ya, dalam bentuk produksi. Produk tadi akhirnya dilakukan satu evaluasi produk atau produk review, masuk ke ini disebut gate keempat. Akhirnya setelah lolos akan menjadi produk pilihan ya, produk pilihan, kemudian dilakukan market testing ya. Market testing tadi akan dievaluasi lagi apakah dia memenuhi syarat tidak untuk dijual ya. Selanjutnya akhirnya dilakukan commercial deployment, yaitu kita sebarkan secara komersil. Ini masuk ke tahap yang ke-6. Itulah tahapan pengembangan produk baru. Tahap pertama ide, tahap kedua konsep development, tahap ketiga business analysis, tahap keempat product development, kemudian tahap kelima market testing, dan terakhirnya dijual secara komersil atau commercial deployment ke seluruh pasar yang mereka kuasai. Siklus hidup produk. Pada suatu produk itu dapat digambarkan dalam bentuk siklus hidup produk, di mana gambar tersebut ada garis vertikal dan garis horizontal, di mana garis vertikal itu mewakili penjualan atau sales, yang garis horizontal mewakili waktu. Nah, di dalam kehidupan satu siklus hidup itu ada 4 hal ya, 4 tahapan. Yang pertama introduction, yang kedua growth, yang ketiga maturity, dan yang keempat decline. Di mana introduction itu kondisinya adalah market size-nya, ukuran pasarnya itu masih small ya. Kemudian market growth-nya, pertumbuhan pasar juga low, kemudian kompetisinya juga masih low. Tapi pada kondisi growth atau pertumbuhan, market size-nya sudah moderat ya atau menengah, kemudian market growth-nya sudah tinggi, kompetisinya juga sudah mulai meningkat atau moderat. Kemudian pada posisi maturity itu market size-nya sudah besar ya, kemudian market growth-nya mulai turun, selanjutkan kompetisinya tinggi ya, kompetisinya tinggi. Sementara pada posisi decline, market size-nya itu dari menengah moderat menuju ke small, kecil. Terus kemudian market growth-nya negatif, jadi mulai menurun. Jadi kalau orang-orang yang sudah mau menuju pensiunan itu, jadi market size-nya sudah mulai mengecil, kemudian market growth-nya sudah mulai negatif, nyari pekerjaan udah susah ya, itu orang kalau orang ya.
Kemudian kompetisinya sudah masih menengah ya, menengah mengarah ke kecil. Itu rekan-rekan semua tentang siklus hidup produk. Mulai dari introduction, pengenalan, pertumbuhan, sama ke pendewasaan, serta terakhirnya decline. Memperluas siklus hidup produk. Jadi ada satu cara untuk melakukan satu peningkatan produk yang sudah mulai mau turun, maka dilakukan inovasi. Jadi biasanya ada sampai 3 generasi. Jadi pada saat terjadi mau mulai penurunan atau decline satu produk, maka dibuat inovasi baru pada produk tadi, yaitu pengembangan yang disebut dengan second generation atau generasi kedua. Kemudian ini juga kalau sudah sampai puncak mau turun, maka dapat dilakukan generasi yang ketiga. Jadi inovasi yang ketiga. Jadi contohnya kalau seperti ada film gitu kan, ada film Rambo 1, Rambo 2, Rambo 3. Biasanya lama-lama orang bosen ya kan. Jadi itulah rekan-rekan semua tentang bagaimana cara memperluas siklus hidup produk, tentang konsep positioning. Saya menggunakan GE McKinsey matrix atau yang dikenal juga dengan General Electric matrix atau GE matrix. Jadi rekan-rekan semua, kalau kita lihat pada layar, di sini ada 9 bidang. 9 bidang vertikal dan 9 bidang ini terdiri dari 3 bidang vertikal, 3 bidang horizontal. Bidang vertikal itu disebut sumbu vertikal, di mana sumbu vertikal ini namanya adalah daya tarik industri. Di dalam sumbu vertikal dibagi menjadi 3, yaitu ada daya tarik yang low, medium, dan high. Yang low itu bagian bawah, medium bagian tengah, high bagian atas. Selanjutnya di bagian horizontal itu disebut sumbu horizontal atau sumbu kekuatan strategic business unit atau SBU ya. Sama seperti sumbu vertikal, sumbu horizontal dibagi menjadi 3. Yang pertama di sebelah kiri sumbunya high atau bidangnya high, yang tengah medium, yang sebelah kanan low. Jadi di sini ada 3 kelompok warna di dalam 9 bidang tadi. Yang pertama hijau, di mana hijau itu adalah pertemuan antara daya tarik industri high dan kekuatan SPU-nya juga high. Jadi warna hijau ini merupakan kayak seperti lampu lalu lintas ya. Artinya posisinya adalah dia sedang growth atau sedang bertumbuh atau sedang berkembang. Jadi di sini diharapkan perusahaan ini dapat membangun investasi baru atau kalau perlu membuat sebuah anak perusahaan baru dalam bentuk SPU ya.
Kemudian kita lihat yang warna kuning. Warna kuning ini pertemuan antara medium daya tarik industri dan medium kekuatan SPU. Di mana di dalam kelompok kuning ini diharapkan perusahaan ini boleh melakukan investasi tetapi harus dipilih yang menguntungkan. Sementara untuk warna merah itu adalah warna di mana daya tarik industrinya lemah dan kekuatan SPU-nya juga lemah. Sehingga perusahaan ini sebaiknya divest. Divest itu bisa juga dibubarkan atau dilikuidasi. Ya. Ini adalah satu matrik positioning yang cukup handal ya, yang masih digunakan sampai saat ini. Rekan-rekan semua, mari kita lihat faktor-faktor apa saja yang dibutuhkan untuk mencapai market positioning ini. Jadi rekan-rekan semua, kita bisa melihat indikator daya tarik industri. Jadi di sini disiapkan ada 10 indikator daya tarik industri. Ini merupakan indikator yang umum ya. Anda mungkin di dalam satu perusahaan merupakan perusahaan khusus, bisa dimasukkan. Bisa dimasukkan, ditambahkan atau mengurangi dari yang 10 ini. Jadi di sini saya tampilkan masalah ukuran pasar, tingkat pertumbuhan pasar, profitabilitas sektor, kemudian lingkungan persaingan, kemudian kesempatan global, regulasi, kesempatan diferensiasi, pola permintaan, hambatan masuk, dan distribusi. Kemudian setelah kita menentukan indikator daya tarik industri, maka masing-masing indikator ini diberikan bobot. Di sini secara umum yang digunakan oleh para peneliti itu adalah untuk ukuran pasar bobotnya 25%. Kemudian yang sampai yang ke-10 distribusi itu 4%. Dari masing-masing indikator daya tarik industri ini jumlahnya 100%. 100% itu atau 1 ya. Nah, kemudian kita membuat rating SPU yang menjadi perhitungan kita menjadi pesaing ya, kompetitor, perusahaan kompetitor. Di sini saya beri nama PTA, PTB, PTC, dan PTD. Kita lihat mulai dari ukuran pasar, indikator yang pertama sampai indikator yang ke-10 yaitu distribusi. Kemudian dari masing-masing indikator tiap perusahaan ini dilakukan penjumlahan ya. Dilakukan penjumlahan. Begitu pula yang di PTB, PTC, dan PTD. Sehingga diperoleh satu penjumlahan yang bisa dilihat pada tabel yang ada. Kemudian kita membuat satu tabel baru, yaitu indikator kekuatan bisnis, yaitu untuk sumbu horizontal ya. Sama seperti indikator di daya tarik industri, di sini dibuatkan
10 indikator yang paling penting dan umum digunakan dalam satu perusahaan bisnis, yaitu pangsa pasar, profitabilitas relatif, tim manajemen, biaya tenaga kerja, sampai spesialisasi industri. Sama seperti halnya dengan daya tarik industri, di sini indikator kekuatan bisnis juga masing-masing indikator diberikan bobot. Di mana di dalam pangsa pasar kita beli bobot 20% sampai di indikator yang ke-10 spesialisasi industri yaitu 5%. Bila ditotal maka total daripada bobot ini adalah 100%. 100% itu sama dengan 1 ya. Kemudian kita coba membandingkan masing-masing kompetitor ya, pesaing perusahaan yang tadi sedang diteliti yaitu PTA, PTB, PTC, PTD, dilihat indikator kekuatan bisnisnya. Nah, di sini masing-masing perusahaan di total indikator kekuatan bisnisnya sehingga diperoleh total dari masing-masing perusahaan yaitu PTA, PTB, PTC, dan PTD. Baik, rekan-rekan semua, hasil daripada tabel daya tarik industri dan kekuatan bisnis diperoleh, maka kita buat tabel baru ya, yaitu tabel yang menunjukkan kondisi masing-masing perusahaan pada rating daya tarik industri dan kekuatan bisnis. Di sini di dalam tabel tadi kita ambilkan dari data sebelumnya. PTA mempunyai daya tarik industri 2,4, kemudian kekuatan bisnisnya 2,3. Kemudian PTB daya tarik industrinya 5,3, kekuatan bisnisnya 5,1. PTC daya tarik industrinya 4,7, kekuatan bisnisnya 4,7. Selanjutnya untuk PTD dia mempunyai daya tarik industrinya 6,4 dan kekuatan bisnisnya 7,3. Nah, dari tabel ini kita masukkan di dalam GE Matrix ya, GE Matrix. Mari kita lihat. Berikut ini gambaran posisi masing-masing perusahaan di dalam General Electric Matrix. Kita lihat bahwa posisi perusahaan A itu ada di daerah yang berwarna merah. Kemudian perusahaan B dan C itu lokasinya di area GE Matrix yang berwarna kuning. Sementara perusahaan D itu terletak di area yang berwarna hijau. Di sini bisa terlihat bahwa perusahaan D ini merupakan perusahaan yang sedang berkembang, di mana dia bisa melakukan investasi besar-besaran atau bahkan membuat anak perusahaan yang baru. Sementara di perusahaan B dan C itu masing-masing perusahaan ini merupakan perusahaan yang kondisinya bisa melakukan investasi tapi sifatnya harus dipilih ya. Jadi investasi yang menguntungkan tentunya ya. Sementara untuk perusahaan A
melihat kondisinya yang ada di warna merah, sebaiknya perusahaan A itu dilikuidasi atau dibubarkan. Karena bila dipelihara terus akan tetap rugi. Begitu rekan-rekan semua diskusi kita pada pertemuan sesi ke-12 ini. Informasi satu merek kepada teman, rekan, dan kenalan lainnya tanpa batasan. Baik, rekan-rekan semua, saya akan diskusi lebih dalam tentang dimensi sosial media marketing ini dari sisi dimensi sama beberapa sosial media. Di sini saya ambilkan contoh sosial media yang saya gunakan adalah YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, dan Twitter. Pada dimensi yang pertama yaitu hiburan atau entertainment, YouTube itu ada, TikTok ada, Instagram ada, Facebook ada, dan Twitter ada. Jadi kelima sosial media ini semuanya dimensi ini memiliki ya. Kemudian kita lihat yang berikutnya tentang interaksi, di mana YouTube ada, TikTok ada, Instagram ada, Facebook ada, Twitter juga ada. Dimensi viral itu menunjukkan bahwa YouTube ada, TikTok ada, Instagram ada, Facebook juga ada, Twitter juga ada. Selanjutnya untuk dimensi customisasi, YouTube ada, TikTok ada, Instagram ada, Facebook juga ada. Dimensi word of mouth atau WOM, YouTube ada, TikTok ada, Instagram ada, Facebook ada, Twitter juga ada. Kalau kita melihat dari tampilan tabel tersebut, YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, Twitter itu termasuk di dalam sosial media marketing ya, karena memenuhi dimensi yang ada yaitu hiburan, interaksi, viral, kemudian customisasi dan word of mouth. Sementara kalau kita coba kita diskusi, kalau stasiun TV itu termasuk sosial media marketing bukan? Nah, untuk menjawabnya kita harus tes melalui dimensi ini. Kalau mereka memenuhi 5 dimensi ini, artinya stasiun TV tadi ini masuk di dalam sosial media marketing ya. Sosial media marketing. Jadi kita coba ambil contoh. Kalau salah satu TVA ya, TVA, stasiun TVA. Kita sebut aja TVA ya. TVA itu dia dimensi hiburannya punya enggak? Ada. Kalau memang lagi menyiarkan, ya kan? Jadi jawabannya ada. Kemudian interaksi. Bisa enggak interaksi yang selalu dibutuhkan? Tidak ada ya. Kemudian bisa enggak viral? Nah, sekarang viral itu bisa berkomunikasi dengan semua platform sosial media. Sekarang masalahnya TVA tadi bisa enggak berhubungan langsung? Ternyata tidak.
Dari beberapa contoh tadi, apabila ada satu saja dimensi itu tidak terpenuhi, maka stasiun TV tidak termasuk sosial media marketing. Ya, sosial media marketing. Tetapi dia sebagai sosial media yang sifatnya offline ya. Bukan sebagai online tapi sosial media yang bersifat offline. Baik, rekan-rekan semua, saya akan ajak